Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang dirahmati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk duduk merenung sejenak di meja laboratorium iman kita. Di hadapan kita ada sebuah problem besar, duri dalam daging yang seringkali tidak kita sadari, tetapi perlahan-lahan merongrong kualitas generasi muda Kristen, terkhusus kaum muda Protestan. Kita harus berani berkata jujur, generasi muda Kristen hari-hari ini tidak menunjukkan prestasi yang lebih baik dari anak-anak dunia. Garam kehilangan asinnya, terang makin meredup karena kualitas diri yang kian menurun. Di tingkat lokal, bahkan global, kita melihat sebuah kegagalan sistematis dalam cara kita mengolah, mendidik, dan menyiapkan generasi. Seakan ada kebuntuan rohani yang menyebabkan anak-anak Tuhan kehilangan arah dan motivasi ilahi. Salah satu sebab utama kegagalan ini, menurut saya, adalah karena kita tidak berhasil mewariskan dan menanamkan nilai-nilai historis yang pernah menjadi jiwa reformasi, etika Protestan. Etika inilah yang dahulu membentuk peradaban bangsa-bangsa Protestan di Eropa, yang memajukan mereka, yang membuat mereka disegani di kancah dunia. Nilai itu dirumuskan dengan sangat baik dalam karya klasik Max Weber Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, di mana dijelaskan bahwa inti dari etika Protestan adalah segala kegiatan hidup manusia, belajar, bekerja, berdagang, berkarya, bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan ibadah yang kudus kepada Elohim. Inilah warisan emas yang kini semakin hilang. Generasi muda Kristen tidak lagi memandang belajar sebagai pelayanan, bekerja sebagai ibadah, dan disiplin sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Mereka hidup dalam arus dunia yang serba instan, mudah menyerah, miskin spiritualitas, dan kehilangan makna kesakralan dalam aktivitas sehari-hari. Mereka berlimpah pengetahuan, tetapi miskin etos juang. Pandai berwacana, tetapi lemah dalam ketekunan. Penuh dengan fasilitas, tetapi kering dalam kerajinan. Dan ironisnya, krisis ini tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi juga di dalam rumah-rumah kita, bahkan di sekolah-sekolah Kristen. Institusi pendidikan Kristen yang seharusnya menjadi benteng nilai, kini justru menampilkan wajah sekuler yang tidak jauh berbeda dengan sekolah umum. Kurikulum sibuk mengejar capaian akademik, tetapi gagal membangun karakter iman, kedisiplinan, dan ketekunan. Para siswa tahu banyak hal, tetapi kehilangan motif religius untuk bekerja sungguh-sungguh bagi Tuhan. Hasilnya, sebuah generasi yang rapuh, tidak bertanggung jawab, rentan terhadap penyimpangan moral, mudah malas, bahkan tidak jarang jatuh ke dalam pola pikir generasi rebahan. Saudara-saudara, ini adalah krisis yang harus kita akui bersama sebagai bagian dari introspeksi. Kita tidak bisa terus menutup mata. Tidak mungkin pengetahuan semata-mata membawa generasi kepada kesuksesan sejati. Ilmu tanpa disiplin hanya akan melahirkan intelektual yang lemah. Pengetahuan tanpa kerajinan hanya menghasilkan cita-cita yang kandas di tengah jalan. Ide tanpa iman hanya akan menjadi wacana yang tidak pernah terwujud. Kita membutuhkan generasi Kristen yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh. Yang tidak hanya tahu, tetapi juga berani berjuang. Yang tidak hanya bisa, tetapi juga tekun. Kita membutuhkan anak-anak Tuhan yang berdisiplin, beretos kerja, berani menghadapi tantangan, dan di atas segalanya, yang memiliki motivasi spiritual untuk bekerja sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, saya menyerukan kepada kita semua untuk melakukan kontemplasi serius. Sudah saatnya kita kembali ke akar, kembali kepada etika Protestan yang menjadi semangat reformasi. Terutama sekali dalam dunia pendidikan Kristen formal, kita perlu menghidupkan kembali prinsip bahwa belajar adalah ibadah, bekerja adalah pelayanan, dan disiplin adalah bentuk kesetiaan kepada Kristus. Kita perlu mengajar anak-anak kita bahwa setiap hal yang mereka lakukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, adalah bagian dari panggilan kudus mereka di hadapan Allah. Jika ini dapat kita tanamkan kembali, saya yakin akan lahir generasi baru yang penuh integritas. Generasi yang tidak sekadar ikut arus zaman, tetapi menjadi garam yang menggarami, terang yang menerangi.
Generasi yang bangkit dari kemalasan menolak menjadi generasi rebahan dan justru melahirkan karya yang memberi dampak, baik di lingkup lokal maupun global. Kita harus percaya bahwa masa depan gereja dan bangsa ini sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Jika kita gagal menanamkan nilai iman, disiplin, dan etika kerja hari ini, maka kita sedang menyiapkan sebuah generasi yang rapuh esok hari. Tetapi, jika kita berhasil menyalakan kembali api etika Protestan di dalam hati mereka, kita sedang menyiapkan sebuah generasi yang unggul, berkualitas, dan siap memuliakan Kristus di setiap bidang kehidupan. Mari kita kembali kepada semangat reformasi. Mari kita hidupkan kembali etika Protestan. Mari kita bangkitkan generasi yang militan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kedisiplinan iman dan kerja keras yang sakral. Generasi yang belajar bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Generasi yang bekerja bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai bentuk penyembahan. Generasi yang sadar bahwa di setiap aktivitasnya ada tatapan Elohim yang kudus. Dengan demikian, kita tidak hanya akan melihat anak-anak Tuhan yang berprestasi, tetapi juga umat yang hidupnya sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Dan pada akhirnya, semua itu bermuara pada satu hal, bahwa nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di atas segala sesuatu. Saya sangat berharap sekali Tuhan melihat harapan ini dan dipandang baik olehnya, supaya kita sebagai umatnya menjadi Kristus-Kristus kecil yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, seperti yang Ia ajarkan dalam doa Bapa kami. Sampai jumpa lagi di kontemplasi kita berikutnya. Jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan renungan ini, saya meminta Anda untuk membagikannya, merekomendasikannya, terutama bagi dunia pendidikan Kristen formal. Menjadikan nilai-nilai yang saya sebutkan di atas sebagai tuntutan kita, orang tua, kepada dunia pendidikan Kristen, supaya saling melengkapi dan menghidupi. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua.